Ya Ustadz, kalau tadi kan sujud, sholat tidak boleh sesuatu yang tebal. Itu setebal apa ya Ustadz ya? Kan ada juga tuh Itu sajadah yang tebal tuh Ustadz tuh. Nah tapi setebal apa sih yang tidak diperbolehkan? Satu lagi, karena kepancing Ustadz ya, nanti saya tanya. Kalau salat tidurnya samping gimana Ustadz? Kan ada juga pasien ya, posisinya harus tidurnya harus nyamping gitu. Itu nggak apa-apa gitu Ustadz. Ini Afan Ustadz, ini pertanyaan dari Farid Afandi. Sebenarnya bukan babnya ini, tapi ini karena kepancing tadi Ustadz tuh. ya, Sesuai dengan zohirnya. Dia pengusaha Ustadz. Pengusaha peternakan sama perkebunan. Misalnya dia punya ikan. Nah, makanannya itu limbah tumbuhan. Sebaliknya buat tumbuhan pakainya pupuk kandang gitu. Bahkan ada ikan yang dikasih dari kotoran kambing misalnya begitu. Nah itu tumbuhan sama ternaknya itu halal nggak tuh Ustaz ya? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum والأهل. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, rabbil masyriqani wa rabbul maghribaini. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, penguasa tempat terbit dan tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, wa Islam, wa panjang umur, sehat walafiat, serta kenikmatan beribadah, kenikmatan talibul ilmi, kenikmatan saudara seiman, dan kenikmatan mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri teladan kita, Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, azakumullah wa yakum, masih di channel kesayangan kita, channel Melinda Mengaji, dan kerjasama dengan kajian hadis online atau KHO official, masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang sudah masuk ke bab nomor hadis 465. Masih masih membahas bab sholat musafir dan orang sakit. Tamam, kajian kita kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Husali Habizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan diberikan seluruh urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini, dan bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan waktu kita. Semoga berguna bagi manusia selaku talibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Ustaz Ali, tafadhol Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Silakan dibuka ikhwatifillah kitab Bulughul Maramnya di masih kitab Shalah babus talabul musafir wal marid. Hadis ke muat ya. Itu dalam sedikit ya. Nah, Ayat 463 ya, 463. Wa an Mu'adz radhiyallahu an, semoga lembar doanya qala, dia telah berkata, kharajna, kami telah keluar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghazwatu Tabuk. Ghazwatu Tabuk ya, pada dalam perang Tabuk. Fakana yusolli zuhri wal asr jami'an, maka adalah Nabi ya sholat zuhur, sholat asar jami'an, dijamak ya, digabung. Wal maghrib wal isya jami'an, juga maghrib sama isya digabung, dijamak ya, karena ini safar ya kosor, jamak kosor ya, jadi dua ya. Ini udah dibahas kemarin ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taksuru, jangan kalian mengkosor. Lamnya lam nahi ya, larangan ya. Jangan kalian mengkosor ya salat fi aqalli ya, pada yang kurang ya, min dari arba'atin burud, 4 barit ya. Jangan mengkosor sholat ya jika perjalanannya kurang, jaraknya kurang dari 4 barit ya. Seperti kita tahu, barit itu satu baritnya 20 kilo kurang lebih ya. Kalau dikalikan 4 barit berarti 80 kilo. Kalau belum nyampe 80 kilo maka tidak bisa disebut safar menurut hadis ini ya. Min Makkah ila Usfan, rawu Daruqutni isnadin dhaif, sanadnya lemah ya, sanad lemah. Siapa namanya? Ada berorang Abdul Wahab bin Mujahid ya, Abdul Wahab bin Mujahid, dia yang dilemahkan oleh para ulama. Maka hadis sahih nggak bisa dipakai dalam hal ibadah. Bisa dipakai dalam hal muamalah atau motivasi untuk ibadah boleh ya, tapi untuk ibadahnya tidak boleh dipakai menggunakan hadis lemah ya. Jadi hadis 4 baris hadis yang lemah, maka nggak bisa pakai. Kita pakai kembali yang asal tadi, yang awal ya, Pak, yang 3 mil atau 3 sah ya, dari batas wilayah, batas kota, batas wilayah ya. Jelas ya? Ya, jelas. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir semoga Allah yang Maha Tinggi meridainya, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati, sebaik-baik umatku ya, alladzi, adalah mereka yang ida asa'u, apabila mereka berdosa ya, istighfaru, mereka beristighfar, mohon ampun ya. Wa ida safaru, dan apabila mereka safar, qasaru wa aftiru, wa aftaru ya, mengkosor dan berbuka. Berbuka puasa, bila puasa. Akhrajahu Tabrani fil Awsat, ada nama kitab Awsat ya, al Awsat ya, bi isnadin dhaif juga. Sanadnya juga ada kelemahan ya. Wa huwa fi mursal ya, dan dia ya, ada dalam mursal. Mursal itu hadis yang terputus di antara tabi'in sama sahabat. Dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Iya, tidak. Kan nggak mungkin kan? Iya. Harusnya kan melalui sahabat dulu. Ya, nggak mungkin ada seorang tabi'in berkata ini dari Rasulullah. Dulu nggak ada WhatsApp ya, bisa langsung ke gurunya. Jadi hadis ini dhaif. Tapi apakah kita buang nih hadis ini karena dhaif? Iya. Ya, karena dhaif kita buang. Sebagian ada yang berpendapat ya hadis itu bisa dipakai. Dhaif
nggak usah dipakai. Ya apalagi dalam masalah ibadah. Sebagian yang lain, iya hadisnya dhaif secara sanad. Matanya bagaimana kita lihat? Ya, maka kita periksa. Matanya ada yang sahih itu. Contoh apabila bersalah maka beristighfar. Ya. Benar kan? Betul. Benar kan? Nah, benar kan? Iya. Apabila bersafar, ya istighfar. Kalau apabila dia berdosa, ya istighfar. Sesuai dengan surat Al-Imran dengan 133 kan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wasari'u ila magfirah. Bersegeralah pada ampunan Allah gitu kan? Dari Rabb kalian. Nah, yang kedua, wa idza safar wa qasar. Jadi apabila dia safar, maka qasar, meringkas. Tapi ada kata waftaru, berbuka. Ini yang lemahnya di sini waktu nanti berbuka. Ya, apa namanya? Enggak. Bukan. Pada saat dia safar, dia qasar dan berbuka. Ya, jadi dia qasar dan berbuka, benar kan? Pada saat safar, ya dia qasar berbuka. Pada saat orang puasa, buka. Sebaik-baik buka. Tapi tadi saya sering bisa sarankan kalau puasa sebaiknya dijaga dulu. Karena apa? Gantinya kan lama ya, setelah bulan Ramadan. Tapi secara matan bisa diterima. Oh gitu. Secara matan bisa diterima matanya karena betul batannya. Sanadnya ada kelemahan. Ya makanya disebutnya hadis juga ada syawahid ya, ada satu yang mengesahkan. Hadis yang disebut hadis apa? Hadis lemah di sanad, matanya sahih. Sahihul sanni wa sahihul matni wa dhaiful satni. Sahih di matan, lemah di sanad. Ini kelompok hadis yang ketiga. Ada hadis yang kedua. Ya, yang pertama itu sahih di sanad, sahih di matan. Ya, yang kedua sahih di matan, lemah di sanad. Yang ketiga sahih di sanad, lemah di matan. Yang keempat lemah kedua-duanya. Ini dipakai 1-2. Satu dua yang dipakai. Ya. Tapi kalau kita tolak dia nggak apa-apa juga kita tolak pakai hadis yang lain. Contoh ada kalimat apabila berdosa bersegera, kita nggak pakai hadis ini, pakai ayat Quran. Ya, kita beristighfar itu bukan karena hadis ini, tapi karena ayat Quran. Ya, kan, dalil yang lain gitu ya, gitu. Jadi kalau mau ditolak nggak apa-apa, tolak sekalian. Tapi apa salah? Tapi kalau mau diterima, terima matannya saja yang dipakai. Jelas ya? Iya. Kalau orang awam kan kayak saya, kalau udah dhaif ya udah saya nggak terima Ustaz, karena kadang nggak tahu yang matanya mana yang benar, mana yang lemah. Iya. Pukul rata gitu kan? Kecuali kita belajar ya. Bagi penuntut ilmu tidak bisa begitu, dilihat dulu. Ya. Ada yang apa namanya matannya dhaif, sanadnya sahih. Oke. Di Bukhari itu kan banyak. Hadis Bukhari kan secara sanad sahih, Pak. Tapi matanya belum tentu. Oh iya pernah kita bahas ya waktu itu ya. Jadi apa namanya? Iya benar ya. Dilihat bagi penuntut ilmu tuh sahih, entar dulu periksa belum? Udah periksa belum? Dhaif, entar dulu udah periksa belum? Gitu kan? Jelas ya? Jelas. Lalu keempat hadis lagi kita habisi dulu baru kita diskusi ya. Iya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala kanat bi adalah aku ya biwasir, punya penyakit wasir. Ya fasa'altu, lalu aku bertanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani salat, tentang salat. Maksudnya apa? Tentang salat untuk aku yang sedang kena wasir. Bagaimana cara salatnya? Gitu kan? Faqala, Nabi bersabda, sholli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Fa in lam yastati, maka jika belum mampu faqa'idan, duduk. Jika nggak mampu salat berdiri, maka salat duduk. Fa ilam yastati, maka jika belum mampu juga
fa'ala janbi, di atas bantal ya, di atas bantal. Rawal Bukhari. Ya. Nah, diperkuat dengan ayat Quran suratnya At-Taghabun ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian, jangan dikarang-karang. Kalau mampu, ya katakan mampu, laksanakan. Jangan pura-pura nggak mampu, Allah tahu. Begitu pula sebaliknya, kalau nggak mampu, jangan sok-sokan, pura-pura mampu, Allah tahu. Jangan mempersulit diri. Ya. Lalu diperkuat dengan hadis lain, hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastahu wa ma amartukum." Jadi fantahu ya. Ma nahaitukum, apa saja yang telah dilarang untuk kalian, anhu darinya, fantahu, maka tinggalkan. Kata Nabi, apa-apa yang telah aku larang untuk kalian, tinggalin. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang telah aku perintahkan dengannya, fahudu minhu, maka ambillah. Maksudnya ambillah, kerjakan. Ya, darinya, dari perintah tersebut, ya mastata'tum, semampu kalian. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi kalau emang nggak mampu sholat lagi sakit, ya gak usah berdiri, duduk, gak masalah. Gak masalah. Kalau nggak bisa duduk ya berbaring. Gak bisa berbaring gimana? Isyarat. Jangan kedipan mata, boleh. Ya, belajar isyarat. Yang penting jangan sampai sholat, jangan sampai nggak sholat. Iya, mati aja disolatin gitu kan. Jangan sampai meninggalkan sholat. Tidak ada alasan apapun yang bisa diterima untuk meninggalkan sholat. Bahkan diancam, mantar ke sholat fahuwa kafir. Siapa saja meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Dijaga. Allah sudah mengatur sedemikian rupa untuk sholat. Bahkan banyak sekali rukhsahnya. Ya, banyak sekali rukhsahnya. Nggak bisa 4 waktu, bisa dijamak. Ya, yang safar bisa dikosor. Ya, kurang apa lagi? Bahkan kalau mau sekedar sahnya sholat, baca yang wajib-wajib aja. Baca surat gak usah baca gitu kan. Yang wajib-wajib aja dikerjain. Yang pendek-pendek aja gitu bacanya. Gak masalah. Yang penting sholat. Tidak ada alasan yang bisa diterima sedikit pun ya kepada siapa saja yang meninggalkan sholat. Ya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maridun. Ya, telah menjenguk Nabi ya yang sedang sakit. Ya, Nabi menjenguk ya yang sedang sakit. Fara'ahu, lalu melihatnya. Siapa melihatnya? Nabi melihatnya yusolli ala wisadatin, dia sholat di atas sesuatu yang empuk lah, bantal gitu kan, tebal gitu kan. Ya, faroma, Nabi lempar. Faroma, ya, lempar tuh alas yang buat sholat tadi, dilempar oleh Nabi. Wa qala shollu alal ardi, sholatlah di atas tanah, di atas bumi. Nih, ya, jangan pakai banyak pelapis gitu ya. Sholatlah di atas bumi, di atas tanah, kata Nabi. In istata'ta, jika kamu mampu. Ya, wa illa fa'u imaan. Maka jika nggak mampu boleh dikerjakan dengan isyarat. Wa ja'ala sujudaka, dan jadikanlah sujudmu ya ahfado, lebih turun, lebih rendah min ruku'ika, dari ruku kamu. Ya, rawal Baihaqi wa sahahu Abu Hatim waqfahu. Abu Sa'id menyesuaikan kemakufannya. Di sini mauquf. Ya, tapi bisa dipakai ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallu mutarabian. Dia salat bersila. Rawu Nasai wa sahul Hakim.
Orang yang duduk sholatnya begini, sila. Selanjur juga boleh. Artinya Pak, kalau dia nggak bisa sila ya selanjur. Oh. Nggak bisa selanjur. Pokoknya bagaimana kita bisa sholat, ya kita mampunya seperti apa Allah tahu. Jangan pura-pura nggak mampu, jangan sok-sokan mampu. Ya, apa adanya saja. Apa adanya. Kenapa kita menghadap Allah yang maha melihat ya secara jeli, bagaimana kondisi kita. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Selesai bab sholat tentang safar ya dan marid. Alhamdulillah. Nanti ke depan kita lagi insyaallah bab sholat Jumat. Siap. Insyaallah. Mudah-mudahan. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kalau tadi kan sujud sholat tidak boleh sesuatu yang tebal. Itu setebal apa ya Ustaz ya? Kan ada juga tuh sajadah yang tebal tuh Ustaz tuh. Nah tapi setebal apa sih yang tidak diperbolehkan? Bantal itu kan kalau kita tekan Pak. Oh kempes, iya. Kempes. Artinya itu sujudnya nggak rata. Nggak sejajar, oke. Sujudnya nggak rata. Tapi kalau yang tikar gitu kan, sejadah, kan dia kita sujud bisa rata. Kalau yang karpet tuh Ustaz, ada juga sajadah yang tebal, nggak apa-apa kan? Nggak masalah, yang penting kita sujudnya bisa rata, tujuh anggota sujudnya dapat semua. Karena pengalaman saya itu kalau di kantor, sajadahnya malah digulung. Pak sebelum nggak tebal-tebal amat, maksud saya apa setebal apa ya? Sampai emang mungkin harus 1 inci atau 2,5 cm itu udah nggak boleh gitu istilahnya. Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Pokoknya ya yang namanya bantal kita pahami bantal itu gimana? Sesuatu yang mengembang gitu kan? Mengembang, iya. Pas kita tekan dia mempis gitu. Oke. Itu kan buat sholat ya Ustaz. Gimana kalau sujud Ustaz? Boleh nggak sih sujud di kasur misalnya? Jangan Pak, karena kasur sama-sama seperti bantal kan. Bentuknya sama kan. Bentuknya sama, sama-sama kan itu kempis. Kecuali ya sabuk kasur-kasur yang itu tuh yang apa? Kecuali kasur yang benar-benar tipis. Tipis, kasur Palembang tuh ya. Iya. Betul tipis. Boleh, ya. Tapi lebih baik sholat tuh tanpa alas sebenarnya Pak. Ya sebenarnya atau pakai sejadah yang tipis lah ya, lebih baik itu sebenarnya. Kenapa? Kata Nabi sekolah tidak atas bumi gitu. Oh gitu. Jadi berat kita kan di bumi itu kan paling rendah Pak. Iya. Menghampakan diri, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita lapisi kan berarti kan masih ada yang lebih rendah lagi bumi. Iya. Gitu kan? Pengen Allah tuh rendah serendah-rendahnya. Ini sih preventif aja Ustaz, maksudnya biar suci gitu, takutnya ada kotoran gitu misalnya yang nggak bisa kelihatan gitu. Terkadang kan orang bawa sajadah kecil tuh satu. Gitu. Ya kita nilai secara zahir Pak. Antum melihat dia bersih ya bersih. Oh gitu, nggak perlu tanya ya. Nggak perlu, banyak ayat yang membahas tentang itu. Kita hanya menilai yang zahir saja. Orang sedekah nih Pak. Ya. Orang sedekah. Kita lihat dia telah berbuat baik. Oh dia mah ria tuh. Oh dari mana ria? Oh dia mah enggak, kita lihat zahirnya. Adapun ria gak ria itu Allah yang nilai. Gitu kan? Iya. Jadi kita menilai zahirnya saja. Urusan hati ya Allah. Satu pertanyaan yang masih relevan. Satu lagi karena kepancing Ustadz ya. nanti saya tanya. Kalau salat tidurnya samping gimana Ustadz? Kan ada juga pasien ya posisinya tidurnya harus nyamping gitu. Itu nggak apa-apa gitu Ustadz? Nggak masalah, kan Mas Toto tuh. Bertakwalah kepada semampu kalian. Kan nggak dibuat-buat. Emang mampunya begitu. Gitu. Oke. Ini Afan Ustadz, ini pertanyaan dari Farid Afandi. Sebenarnya bukan babnya ini, tapi ini karena kepancing tadi Ustadz tuh. Sesuai dengan zohirnya. Dia pengusaha Ustadz. Pengusaha peternakan sama perkebunan. Misalnya dia punya ikan. Nah, makanannya itu limbah tumbuhan. Sebaliknya buat tumbuhan pakainya pupuk kandang gitu. Bahkan
ada ikan yang dikasih dari kotoran kambing misalnya begitu. Nah itu tumbuhan sama ternaknya itu halal nggak tuh Ustaz ya? Ini nanya Halal, sedikit. halal. Jadi kita yang dilarang itu dalam bab makanan Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah 173. Terusnya An-Nahl ayat 45. Ya, itu diulang-ulang kalimatnya, Pak. Apa? Bangkai, darah, babi, Iya, 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 iya. binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Hmm. Ya aja ini Pak, empat ini. Bangkai, kita diharamkan bangkai. Bangkai itu adalah binatang apa saja Mm-mm. ya yang definisi bangkai itu dalam Al-Maidah ayat 3 dijelaskan, mati tercekik, ya mati tenggelam, Ya. mati kena terpukul benda tumpul, gitu kan, terus mati karena disembelih tanpa menyebut nama Allah, Hmm. gitu kan, tertabrak, gitu kan. Itu namanya, itu semua adalah bangkai. Oh. Ya, itu semua bangkai. Binatang bisa apa saja. Mm-mm. Iya. Binatang yang ada namanya yang diharamkan cuma babi. Oh. Cuma babi gitu kan. Eh, gimana kalau lele, ikan lele yang dikasih Iya. makan Kotoran. bangkai ikan, bangkai ayam tuh Pak, bangkai ayam Bangkai. mati. Bukannya kotoran, bangkai. Bagaimana? Iya, iya, iya. Halal berarti ya. Kita kan yang dilarang makan bangkai, bukan makan lele, yang makan bangkai. Iya. Ya. Hasil akil ya, bukan prosesnya ya. Tapi guru saya wanti-wanti nggak makan lele Pak. Hmm. Bukan dia tawakuf, nggak ngasih hukum tentang masalah itu, tawakuf berhenti. Hmm. Saya tidak makan, gitu jawabannya. Oh. Kalau Okay. Ustaz tanya nih, Ustaz bagaimana hukumnya? Ya lele yang dikasih makan bangkai ikan. Apa kata jawaban guru saya? Saya nggak makan. Hukum bagaimana? Saya nggak tahu kalau masalah hukum. Karena kan tadi kalau secara johir tadi Pak, Hmm. kita makan ikan. Makan ikan ya, bukan Iya. makan ikan yang makan kotoran. Bangkai bukan. Itu Yang bangkai. yang dilarang bangkainya. Iya. Sama yang dilarang makan kotoran gitu, nggak boleh Iya. gitu kan. Iya. Itu. Nah, binatang yang halal tadi cuman yang haram tadi cuman satu, babi. Babi. Itu saya boleh nggak nambahin, Pak? Gimana Ustaz? Kan tadi yang haram cuma segitu tuh. Iya. Heeh. Boleh nggak saya nambahin? Waduh, berat nih jawabannya nih. Nggak tahu saya. Iya kan? Tapi Lah, tidak hadis siapa? ada lagi nggak? Jawabannya siapa saya? Oh gitu. Iya, kan Iya, saya nambahin nih, Iya, ada iya. binatang lain yang menurut saya haram. Lah kok haram menurut kamu? Kamu tuh siapa? Iya. Kamu tuh nggak penting gitu kan? Iya, iya. Kamu siapa, nabi? Bukan, gitu kan? Harus pakai referensi. Jadi pertanyaan saya ulang lagi, saya boleh nggak nambahin satu aja yang diharamkan? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Saya naikkan lagi derajatnya, dia yang lebih tinggi daripada saya. Imam Malik boleh nggak menambahkan satu aja yang diharamkan? Nggak boleh juga. Kan kalau dibandingkan saya dengan Imam Malik, ya jauh nggak ada apa-apanya, timpang gitu kan. Kalau saya nggak boleh, mungkin Imam Malik boleh kali, boleh nggak? Nggak boleh juga. Nggak boleh. Saya naikkan lagi derajat, naikin lagi Pak. Kalau sahabat boleh nggak? Nggak boleh juga. Dan kan sudah ke sahabat kita nih, Iya, iya, iya. iya kan? Hmm. Kalau sahabatnya mengharamkan, sedangkan ini enggak, gimana? Iya, iya, iya. Iya kan? Kita mau uji sekali, langsung kita uji. Kalau sahabat menambahkan, kalau ada kita ikut sahabat ya? Iya, Kalau ikutin ada. sahabat. Iya, iya, ikutin sahabat. Kalau ada nih, sahabat bilang ada yang haramkan lagi selain ini, boleh nggak? Boleh kalau ada sahabat. Tapi lihat dulu Rasulullah nggak? Nah, sahabat siapa? Hmm. Kita tidak diperintah mengikuti sahabat, nggak Pak? Iya, iya, iya. Kalau sahabat Nabi bertetangga dengan nabinya, nggak usah ikutin. Dan saya yakin tidak iya, mungkin benar. bertentangan. Iya, 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 iya. Iya, Kita kan diperintah ikuti Rasulullah, bukan sahabat, iya, ya kan? Gitu, jelas ya. iya. Jadi sahabat tuh nggak boleh menambah-nambahin. Kalau begitu saya naikin lagi Pak. Kalau Nabi boleh nggak nambahin? Nabi nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa tadi sahabat
Kenapa tadi sahabat boleh? Kalau Nabi Iya, nggak boleh? nggak boleh, nggak boleh. Saya jadi teringat itu Ustaz yang Rasulullah mengharamkan madu ya, Aduh, surat 66 ayat 6 ayat 1 tahrim. At-Tahrim ya. Langsung turun ayat ya Ustaz. Iya. Artinya kalau Rasulullah nggak boleh menambahkan, langsung ditegur sama Allah. Lah gimana sahabat, gimana kita yang di bawah? Hmm, Jelas ya? Lalu pertanyaannya, mungkin nggak ada hadis Nabi? Nah, Hadis kan iya. perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Mungkin nggak Iya. ada hadis Nabi yang isinya bertentangan dengan ini? Kata ini yang haram cuma ini nih. Iya, Kata Nabi enggak, tambah ada yang bertaring, buku tajam, iya. binatang yang mematuk, yang Betul. paru yang kayak elang gitu kan. Hmm. Ada sahih itu Pak. Iya, iya. Secara syarat tadi sahih, matanya bertentangan ya dengan ini, dengan Quran. Enggak, Bertentangan isinya pada dengan Quran. jangan ya. Gimana nggak bertentangan? Kata-kata Allah ini doang yang haram. Lah ini kan ada lagi. Oke. Hmm, Ini paham nggak maksud saya nih? Paham, paham, paham. Allah bilang babi ya, bangkai darah babi dan binatang yang nggak ada lagi, nggak ada kan berkaki berbulu tajam, Iya, bertarik, iya, nggak ada di sini kan? Iya, iya. Ini kan hadis Dua Nabi. alam enggak termasuk di situ disebut ya. Ya, ya. Nggak ada di sini Pak. Masa mau kita sejajarkan dengan Quran Iya. hukumnya? Pertanyaan kalau kalau dipakai nih hadisnya, Hmm. ini menjadi haram, bertaring berputar menjadi haram, berarti kan sejajar dengan Quran. Oke. Berarti secara nggak langsung kita menuduh Allah tuh lupa menyantumkan Iya, itu iya, di iya. Al-Quran. Oke. Oh, sangat berani sekali kalau begitu. Iya, iya. Saya Kan gitu. Saya make sure lagi ya Ustadz ya. Kayak contoh misalnya wudhu di versi Al-Quran ada 4 anggota. Di hadis ditambahkan tapi include yang di Al-Quran. Itu berarti masih boleh ya? Iya, hukum beda kan. Yang di hadis kan hukumnya nggak sampai dengan Quran. Ya. Yang di hadis itu sunnah. tambahan. Hukumnya sunnah. Ya, ya, ya. Yang wajib yang ini, yang di Quran. Tapi Nggak kalau bisa disejajarkan. tapi kalau menyelisihi nggak bisa berarti. Nggak bisa. Nah, itu pun wudhu tadi, kalau ini dianggapnya wajib, mencuci tangan, kumur-kumur, menjadi istinsak, menjadi wajib, berarti menyelisih Quran. Betul, 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 betul. Oh, Kira-kira ilmiah nggak ini? ilmiah sih. Cuman ini Kok merubah pakai adat rada susah nih kayaknya. Berarti Coba kodok pakai sih. halal dong berarti Ya. gitu Ustaz. Kenapa? Kodok halal dong. Ya, Kura-kura. mana ada yang mengharamkan? Tunjukkan dari satu dalil saja. Iya. Yang mengharamkan mana? Minta itunya ya, minta dalilnya ya. Iya. Kalau ada, biasa ya Allah lupa sih. Masa Allah lupa ya, nggak mungkin ya. Sangat berarti sangat apa lancang kalau begitu kan? Oh. Sangat lancang. Maka kesimpulannya saya menyimpulkan yang haram cuma ini Pak. Mm-mm. Hadis ini, kalau ini mengatakan hadis yang bertaring berputar dan itu menjadi haram juga, Mm-mm. maka saya tolak hadis ini. Iya, saya tolak hadis ini karena bertentangan dengan Quran. Iya, iya, iya. Tapi apabila mau diterima nih hadis ini, Iya. maka hukumnya harus Jatuhnya tidak otomatis. haram, iya, masih dimubah. Kan sangat-sangat tidak elok kita menuduh Nabi kita berbohong, berdusta Iya, dan lain betul, sebagainya. Oh ya. Maka lebih elok, lebih bijak kita terima nih hadis karena sahih sanadnya, Mm-mm. tapi hukumnya berbeda. Hmm. Ini larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Iya, 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 iya. Itu dalam mengambil istinbat hukum itu gitu Pak. Oke. Harus ditelan pelan-pelan ini. Oke, oke, oke. Iya, iya. Kan ada yang pernah saya baca itu 4 Ustadz memang. Binatang yang 2 alam, binatang hasyarat, binatang kecil-kecil, semut, laron, lalat, nyamuk gitu. Terus binatang yang mengambil mangsanya dengan Cengkram. cengkeraman tangannya gitu, iya. Itu ada si Ibnu Abbas tuh Pak. Sama binatang yang memangsa dengan kukunya tajam kayak harimau, singa, gitu. Berarti itu Ini ada jadinya di kitab Bulughul di kitab Bulughul Maram di bab akhir bab makanan tuh ada Pak. Iya, 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 iya. Nanti kita bahas ya.
Oke, mungkin sampai sini dulu ya Ustadz ya. Baik, Ini baik. udah keluar jalur mas. Untuk Farid Afandi mudah-mudahan membantu, dan kalau masih belum puas bisa ditanyakan dan ditulis di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab oleh Ustadz di waktu dan kesempatan yang tepat. Ya mungkin sampai di sini dulu kita tutup kaji kita kali ini. Insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Aduh, laptop saya agak lemot nih. Laptopnya lemot. Kena kerekam juga nggak? kerekam cuman agak lama gitu. Ini kayaknya lama. Ini kan pakai timer kan? Nggak pakai timer nih Ustaz. Nggak tahu, kadang seperti itu Google Meet kadang pakai timer, kadang enggak. Nah, Kalau ini misalnya tiba-tiba mati nggak kerekam? kalau Zoom ya. Kalau Zoom ya. Come on. Ada masih di Jakarta ya? Masih di Jakarta, Indonesia ya? Di Iya, masih Tangerang ya? Iya. Nanti Belum ke kampung. belum pulang kampung. Kapan rencana kampung? Karena aduh ini lama amat sih. Karena perubahan, tadi sih niatnya kan mau ke Ustadz dulu tuh. Nah, pas berubah berarti kita rubah rencana. Insya Allah saya di tanggal 9 ya berarti Ustadz. Berangkat Karena keluar. anak rihlah dulu, selesai dia rihlah, biar bisa saya bawa semua keluarga gitu ke Ustadz. Nah baru saya pulang. Tanggal 2 besok saya mau undang guru saya pada Oh mau usia pergi Ustadz? 75. Enggak, di sini di rumah saya. Biar kenalan murid jangan saya kenal dulu saya. Oke, kita tutup dulu ya Ustadz ya. Ini lagi bandel nih laptopnya. Naam ya ikhwanufillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amalnya akan kita kerjakan dan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dan semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tentu semua akan diminta tanggung jawabnya, dan semua ada masa expirednya, ada masa berlakunya. Dan umur umatku kata Rasulullah di hadis Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya, dan semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Ditutup dengan kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana wa